Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Shalom. Kita bersuka cita, kita mengucap syukur bahwa dalam kehidupan ini gereja dan orang percaya adalah orang-orang yang selalu bisa menyesuaikan diri dalam segala keadaan. Di dunia ini tidak ada yang lebih mengalami sesuatu keadaan yang tidak ideal, sesuatu keadaan yang tidak mudah, suatu keadaan yang penuh tekanan melebihi apa yang dialami gereja. Kalau kita belajar sejarah gereja, sejak gereja berdiri, saudara-saudara, gereja tidak pernah mengalami sebuah keadaan yang mulus dan baik-baik saja dalam perjalanan itu. Kita akan belajar sejarah gereja, bagaimana kekaisaran Romawi, bagaimana penguasa-penguasa Yahudi, imam-imam pada waktu itu pasca gereja mulai berdiri, lahir setelah kita tahu sama-sama pada hari Pentakosta, saudara-saudara Petrus berkhotbah sehingga komunitas yang diawali dari 120 orang yang ada di loteng atas, upper room. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara sudah pernah ke Holy Land, tentu salah satu tempat yang paling istimewa dan tidak ingin kita lewatkan untuk kita kunjungi adalah upper room. Di tempat itu ada 120 orang murid-murid Bapak Ibu saudara-saudara. Namun setelah itu Petrus berkhotbah dan ada 3.000 orang yang percaya, 3.000 orang yang bertobat, lalu bertambah menjadi 5.000 dan seterusnya. Dan sejak saat itu gereja tidak pernah mengalami keadaan yang mudah, keadaan yang seperti mulus begitu saja, tetapi gereja mengalami yang namanya tekanan, aniaya, hambatan dan segala situasi. Tetapi kalau kita bisa melihat, gereja selalu bisa menemukan jalan keluarnya. Seberat apapun keadaan, gereja selalu bisa menemukan solusi dan jalan keluarnya. Maka saya percaya kalau Tuhan izinkan hari ini COVID-19 ini tanda kutip memporak-porandakan banyak segmen, banyak kehidupan, bahkan banyak bisnis yang terganggu. Bukan hanya bisnis yang terganggu, pelayanan-pelayanan kita harus jawab jujur saudara-saudara, bahwa beberapa pelayanan juga kita harus tata ulang kembali. Ya, saya sebagai gembala yang hidup melayani, hari ini usia saya 45 tahun dan saya sudah terjun di ladang Tuhan menjadi seorang full timer sejak usia 26 tahun. Tetapi bahkan setelah saya menjadi mahasiswa usia 20-an tahun saya sudah hidup di ladang Tuhan dan pelayanan. Tapi saya tidak pernah menduga bahwa kita akan ada dalam sebuah situasi yang diakibatkan COVID-19 ini. Nah saudara-saudara, karena itu dibutuhkan sebuah keadaan. Dalam situasi seperti ini saya percaya Tuhan punya maksud dan rencana, bukan untuk melemahkan gereja, tetapi supaya kita semakin mengerti dan sadar bahwa memang Tuhan sajalah yang menjadi pusat pengharapan, pusat daripada apa yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan gereja. Dan bukan hanya itu, supaya kita bisa mengerti, supaya kita sama-sama semakin menyadari bahwa pada Tuhan saja sumber pertolongan. Karena itu hari ini saya menyiapkan sebuah khotbah iman yang extraordinary. Iman yang bukan biasa-biasa, tapi iman yang luar biasa. Dalam situasi seperti ini dibutuhkan, Bapak Ibu saudara-saudara, satu tataran iman, satu takaran iman yang extraordinary. Karena hanya itu yang memampukan kita tetap bisa kuat berpengharapan dan kita memandang segala sesuatu dalam sudut pandang Allah. Sehingga COVID-19 ini bukan melemahkan kita, tapi kita menemukan cara-cara yang baru untuk boleh tetap mengasihi dan melayani Tuhan. Saya ingin bacakan firman Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara. Mari coba kita lihat firman Tuhan di dalam Roma pasalnya yang keempat, ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Roma pasal yang keempat, ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Saya akan baca buat kita sekalian dan Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang Tuhan kasihi. Bahkan Bapak Ibu saudara-saudara, sejauh mana saudara bisa menangkap suara kebenaran ini dimanapun saudara berada, maka kita melihat bersama-sama firman Tuhan ini di dalam ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya. Ayat 18 dari khotbah ini diawali oleh sebuah pernyataan firman Allah
yang menggambarkan keadaan terkini daripada Abraham. Dikatakan pada ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Ini berarti kalau kita katakan apa yang sedang menjadi pengharapan Abraham ada di titik nadir. Titik nadir. Titik nadir yang saya maksudkan adalah sebuah keadaan yang benar-benar secara logika tidak ada ruang bagi dia untuk berharap. Kita tentu tahu ini bermaksud terhadap janji Tuhan bagaimana akan dibangkitkannya keturunan Abraham dari istri yang dia kasihi yang bernama Sarah. Kenapa saudara-saudara? Karena pada waktu itu keadaan benar-benar sudah tidak memungkinkan. Selain Sarah, secara medis disebut mati haid, kata Alkitab, bahasa yang kita kenal di zaman now ini atau di zaman modern ini, dia mandul sehingga dia tidak mungkin bisa punya keturunan, dan Abraham juga sudah tua dari sudut usia. Maka ayat 18 diawali dengan sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Teman-teman yang ada di Jakarta, Tangerang, katakanlah Jabodetabek, dan mereka yang ada di Jawa sekitarnya, sering di dalam percakapan by phone atau WhatsApp, atau dengan percakapan-percakapan di komunikasi yang kita gunakan satu dengan yang lainnya, situasi seperti ini sama, saudara. Semua orang tidak pernah bisa menduga keadaan yang seperti ini. Ibadah yang biasanya kita gunakan di mall, di hotel, atau tempat-tempat yang bisa menampung kapasitas di atas 100 orang, 200 orang, 300 orang, bahkan yang ribuan orang, itu hari ini dengan sebuah kondisi yang tidak memungkinkan. Walaupun kita sudah masuk di new normal, tetapi tentu dengan hikmat, dengan sebuah pertimbangan yang matang. Sempat bulan 7 beberapa teman-teman gereja GBI di Jakarta sekitarnya sudah sempat ibadah kembali onsite seperti biasa, tapi mulai Agustus dan September ini dengan segala pertimbangan kembali lewat pelayanan streaming online. Kenapa saudara-saudara? Karena keadaan yang pasca new normal, keadaan totality bertambahnya terpapar COVID-19 ini semakin banyak, semakin bertambah. Itu sebabnya new normal seharusnya kita sikapi sebuah keadaan yang bukan semakin baik, tapi harusnya semakin waspada. Ketika lockdown, ketika stay at home, maka keadaan lebih terkontrol. Tetapi ketika sudah new normal, kita saja yang berjaga-jaga nggak cukup. Karena orang juga sudah bebas untuk datang kepada kita. Sehingga dengan demikian, di tengah situasi new normal ini, kita juga harus punya new paradigma yang lebih unggul, lebih baik, lebih berjaga-jaga. Karena new normal di tengah situasi pandemi ini akan mengingatkan kita, yang bijaklah yang akan bertahan, yang waspadalah yang akan bertahan, yang berhikmatlah yang akan bertahan. Karena itu di tengah new normal ini, sebagai anak-anak Tuhan, selain imannya harus extraordinary, saya sering menyebutkan dengan 3 I. Iman, imun, ilmu. Jadi kita juga harus punya pemahaman, pengetahuan. Kita harus punya data, sehingga dengan demikian kita harus berjaga-jaga, tapi juga tidak khawatir berlebih. Karena saya melihat ada beberapa anak-anak Tuhan juga sudah khawatir berlebih, udah jadi paranoid. Dan akhirnya dia sakit bukan gara-gara COVID, tapi karena kecemasan yang berlebih, begitu ya. Jadi harus punya pengetahuan juga, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, seperti apa sih cara penanganan COVID dan seperti apa sikap yang tepat. Tetapi harus punya iman yang kuat, iman yang extraordinary, tetapi juga harus punya imun yang kuat. Dan lebih juga daripada itu, untuk disempurnakan, punya ilmu pemahaman yang kuat. Data yang saya punya sampai hari ini, rata-rata di dunia, dari yang terpapar COVID, itu yang akhirnya meninggal dunia, 4, sekian %.
Kalau di Indonesia sedikit lebih naik saudara-saudara, tapi intinya tidak ada yang mencapai belum ada yang mencapai 5%. Artinya sebenarnya kalau kita punya pemahaman yang benar, 100 yang terpapar COVID, kita tidak bermaksud kalimat ini untuk tidak berempati terhadap yang akhirnya tidak terselamatkan. Tapi kalau 100 yang terkena, itu berarti 95 selamat, 5 yang tidak terselamatkan. Saudara, kalau kita mau jujur, ada banyak jenis penyakit yang lebih mengerikan persentase selamat dari penyakit itu dibanding COVID. Cuma memang karena berita tentang COVID ini benar-benar membuat seluruh dunia cemas, mau nggak mau ini menjadi pusat pemberitaan. Tetapi dengan pemahaman yang benar, seandainya dijauhkanlah kiranya daripada itu, ada kenalan kita, ada keluarga kita yang katakanlah mungkin terpapar, harapan hidupnya masih sangat besar, 95% saudara-saudara. Sampai data update terkini. Nah, seandainya kita bisa punya waktu discuss lebih banyak, kita punya datanya semua. Karena saya harus tanamkan nilai-nilai ini supaya kita itu bisa tetap struggle apapun yang terjadi. Supaya apa? Jangan nanti kecemasan yang berlebih membuat kita justru mengalami sesuatu yang melemahkan tubuh kita. Sebab Alkitab katakan, hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kecemasan yang berlebih akan membuat semangat patah. Kecemasan yang berlebih membuat kita paranoid. Tetapi juga kita tidak boleh pandang enteng. Saya marah kepada jemaat kalau berpergian tanpa masker. Saya sebagai gembala aja saya bilang berpergian selain pakai masker, saya bawa hand sanitizer. Sedapat mungkin setiap ketemu media yang ada air dan sabun untuk dicuci, saya gunakan itu. Untuk apa? Kita berjaga-jaga. Kerjakan bagian kita, hikmat bicara, kita mengerjakan bagian kita, iman bicara, kedaulatan Allah bekerja atas apa yang kita yakini. Jadi hikmat dan iman itu harus saling berjalan beriringan. Sebab sekarang ada istilah kelompok berhikmat, kelompok beriman. Kelompok berhikmat katanya jangan, nggak boleh ibadah, harus hati-hati semuanya. Kelompok yang beriman kadang berkata gini, jalan saja, apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan? Semua kita bisa imani, iman yang paling penting. Nah, bagi saya, saudara-saudara, beriman harus, berhikmat harus. Karena ketika Tuhan memberikan kita iman, ketika Tuhan memberikan kita hikmat, bukan untuk dipolarisasi, bukan untuk dibenturkan, tapi untuk berjalan beriringan. Nah, karena itu saudara-saudara, berdasarkan firman Tuhan ini, ayat 19 berkata begini, imannya tidak menjadi lemah. Iman yang extraordinary bukan berarti orang yang memiliki iman yang extraordinary bukan berarti tidak pernah mengalami sebuah keadaan yang terkadang membuat dia khawatir dan lemah. Tetapi saudara-saudara, di tengah segala keadaan yang dia alami, ada satu hal yang selalu dia maintenance dan dia jaga, yakni imannya tidak menjadi lemah. Jujur kita para gembala, ya ibu, jujur kita para gembala, ya para hamba-hamba Tuhan, di tengah situasi seperti ini, jujur, kita mengalami sebuah keadaan pencobaan yang nggak pernah kita duga. Nggak pernah kita duga. Udah ditata rapi, gereja udah mulai running, baik yang sifatnya kita beli atau bangun suatu gereja, udah diestimasi, dengan keadaan normal dan baik-baik saja pelayanan, apa yang harus menjadi kewajiban-kewajiban bulanan bisa ditangani dengan rapi, dengan asumsi. Semakin sungguh-sungguh kita melayani jemaat yang bertumbuh dari 100 ke 200, dikalkulasi, berharap pada Tuhan, semua berjalan dengan lancar, itu bisa patah tiba-tiba karena COVID-19 ini. Itu yang saya tadi katakan di awal, COVID-19 ini mengajarkan bukan hanya pada jemaat, tetapi bagi seluruh yang hidup di ladang Tuhan untuk benar-benar mengerti. Apakah selama ini yang kita lakukan benar-benar seperti yang Tuhan inginkan? Apakah kerajaan Tuhan yang kita bangun selama ini benar-benar masih kerajaan Tuhan sesungguhnya? Atau tanpa kita sadari telah menjadi kerajaan kita sendiri? Sehingga dengan demikian hari ini membawa kita pada sebuah pengertian. Seluruh jemaat, seluruh para hamba Tuhan dimanapun kita berada, untuk kita kembali berpaling
dengan iman yang seteguh-teguhnya, pengharapan kita hanya pada Tuhan. Imannya tidak menjadi lemah. Tubuhnya lemah. Paulus juga berkata, manusia jasmaniahnya makin lemah, tapi manusia batiniahnya makin berkobar-kobar. Berbicara manusia batiniah, manusia imannya semakin hebat dan luar biasa. Maka Roma pasal 4 ayat 19 berkata, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Bukan hanya secara mandul, tapi rahimnya telah tertutup. Dikatakan oleh Alkitab pada bagian yang lain, mati haid, menopause. Jadi tidak mungkin lagi punya keturunan. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Yang paling penting kita pegang, gereja yang kita kasihi ini, hari ini, buat seluruh kita hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja yang dikasihi Tuhan ini adalah memegang janji Allah erat-erat. Sebab satu-satunya yang dapat dilakukan Abraham di tengah keadaan tidak seperti yang dia harapkan, keadaan seperti tidak ada harapan pada terwujudnya janji Allah dalam dirinya, maka ayat ke-20 Abraham melakukan satu hal yang yuk mari kita lakukan. Seluruh orang percaya dimanapun kita berada hari ini, ayat 20 harus menjadi praktek kehidupan kita. Ayat 20 berkata, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ayat 23, kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita yang percaya. Katakan amin. Saya ulangi, tidak hanya ditulis untuk Abraham, tetapi juga ditulis untuk kita. Untuk kita pelayan-pelayan Tuhan, untuk kita orang-orang percaya, untuk kita gereja yang dikasihi Tuhan ini. Ini yang harus ditanamkan dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Maka dengan cepat, dengan demikian secara praktis, apakah yang saya dan saudara harus lakukan sehingga praktek daripada iman yang extraordinary ini bisa terpraktek dalam kehidupan kita, terpraktek dalam pelayanan kita, terpraktek dalam aspek hidup kita di tengah situasi COVID-19 ini? Maka yang pertama, iman yang extraordinary dimaksud sebagai iman yang percaya pada kemahakuasaan Allah. Hari ini tempat kita berharap benar-benar kemahakuasaan Allah. Kemahakuasaan Allah. Kami kemarin sebenarnya sudah sering dengar informasi itu karena salah satu cabang gereja kami itu ada di Pineng. Sudah 1 tahun kami merintis di sana. Harusnya bulan 6 akhir ini kemarin ulang tahun yang pertama. Udah disiapin panitia. Tapi COVID membuat begitu banyak rencana saya sebagai hamba Tuhan telah gagal. COVID membuat begitu banyak rencana Bapak Ibu telah menjadi gagal. Tapi sesungguhnya COVID mengajarkan kita bahwa rencana Tuhan atas kita tidak pernah gagal. Rencana kita boleh saja sudah gagal, tapi rencana Tuhan atas kita tak mungkin gagal. Sebab Alkitab katakan, Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Rencana kita bisa saja jadi gagal. Udah disiapin panitia? Tapi jangankan untuk merayakan ulang tahun gereja di sana buat acara, masuk ke sana pun tak boleh.
Bahkan sudah keluar kebijakan sampai tanggal 31 Desember kita tidak boleh sama sekali. Kalau kemarin masih boleh, tapi wajib karantina 14 hari dan bayar dalam sejumlah uang ya tertentu untuk biaya diisolasi atau dikarantina selama 14 hari. Nggak bisa. Bapak Ibu bisa bayangkan gereja baru usia beberapa bulan. Pelayan pengerja pun saya harus tarik pulang yang full timernya di sana. Jadi benar-benar harus berpengharapan pada kemahakuasaan Allah. Setiap kita mungkin punya testimoni yang berbeda pasca COVID-19 ini. Yang menyadarkan kita bahwa iman yang extraordinary adalah iman yang ditandai dengan satu kepercayaan bahwa iman kita harus hanya diletakkan pada kemahakuasaan Allah. Teman-teman yang bergerak di bidang travel, harusnya bulan 7 kemarin saya kembali bawa rombongan ke Holy Land dan bulan 9 ini ke Eropa Barat. Tapi semua travel menjerit sekarang. Maskapai penerbangan menjerit. Bisnis-bisnis banyak yang menjerit, yang berkaitan dengan pariwisata, yang berkaitan dengan transportasi. Menjerit. Berharap pada kemahakuasaan Allah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kalau Abraham dia percaya, maka kita harus juga percaya pada kemahakuasaan Allah. Ibrani 11 ayat 19, dalam terjemahan firman Allah yang hidup, tertulis begini. Abraham percaya bahwa kalaupun Ishak mati, Allah akan menghidupkannya kembali. Itu sebabnya ketika Abraham diminta oleh Tuhan untuk mempersembahkan, saya tidak melembutkan atau tidak menyederhanakan maksud mempersembahkan ya. Saya langsung mau strict to the point. Jadi ketika Tuhan minta supaya Abraham persembahkan Ishak, itu artinya begini. Allah minta supaya Abraham persembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Artinya apa? Ishak harus dibunuh. Ishak harus mati. Tapi kenapa Abraham tidak menunda satu hari pun? Kenapa Abraham tidak minta persyaratan? Kubuatlah dulu perpisahan dengan anakku semata wayang. Dia anak sulung dan dia anak Sipudan, kita anak yang paling bungsuku Tuhan. Kenapa Abraham tidak minta itu langsung melangkah? Karena ternyata dalam Ibrani 11 ayat 19 dalam versi terjemahan Alkitab EYH, firman Allah yang hidup tertulis, Abraham percaya bahwa kalau Ishak mati, Allah akan menghidupkannya kembali. Itu sebabnya Abraham tidak perlu berunding sama Sarah. Ma atau Hani, ku bawa dulu anak kita ya ke Gunung Moria. Mau ngapain, Dad? Mau ngapain, Papi? Ya, mau kupotong lah gitu ya. Bisa marah mamanya, bisa ribut besar mereka. Mama mana? Kamu nggak ngerti ya, 25 tahun mama nunggu dia, Pak. Coba kamu doa lagi deh, jangan-jangan nggak stereo kemarin telinganya, salah denger itu. Itu jangan-jangan bukan suara Tuhan, Lalu Abraham berdoa dan tiba-tiba Abraham pun hati nuraninya terusik dan dia berkata, iya ya mak, kayaknya nggak mungkin deh Tuhan minta kita bunuh, persembahkan anak kita sendiri. Dia yang janjiin, kok dia yang minta untuk kita sembelih? Nggak benar ini Tuhan, atau nggak benar ini suara yang kudengar ini. Tapi kenapa Abraham nggak lakukan itu? Karena Abraham punya keyakinan kalaupun Ishak telah disembelih, Ishak akan hidup kembali dan dia bawa pulang kembali ke mamanya. Itu sebabnya yang mendampingi Abraham berkata begini, tinggallah di sini, aku dan anakku ini akan mempersembahkan korban buat Tuhan dan kami akan kembali. Tidak digunakan saya akan kembali, kami akan kembali. Kenapa? Terjawab oleh Ibrani 11 ayat 19 dalam terjemahan versi EYH. Abraham percaya bahwa kalau Ishak mati, Allah akan menghidupkannya kembali. Bapak Ibu saudara-saudara, apapun yang
dilumpuhkan akibat COVID-19, maka kita percaya Allah yang kita sembah bisa membangkitkannya kembali. Yang percaya katakan amin. Apa yang telah diporak-porandakan COVID-19, maka kita percaya bahwa Allah yang kita sembah berkuasa untuk memulihkannya kembali. Di bisnis, di pelayanan, di pekerjaan, itu yang kita imani dan yakini. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan iman extraordinary? Kalau yang pertama, iman extraordinary adalah iman yang percaya pada kemahakuasaan Allah. Maka iman yang extraordinary adalah iman yang percaya pada kebaikan Allah. Jangan pernah sujon sama Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, saya sudah menanamkan diri saya, keadaan saya sejak saya melayani. Saya tidak mau katakan semua selalu berjalan dengan baik. Ada lembah air mata yang kadang harus dilalui. Ada pergumulan kadang yang membuat saya secara pribadi nggak mengerti kenapa dibawa kepada lembah bayang maut sehebat sedemikian. Tetapi saya tidak pernah sedetik pun berpikir bahwa Allah tidak baik dalam pelayanan saya. God is good all the time. Tuhan tidak hanya baik pada bagian part tertentu dari hidup dan pelayanan saudara. Tuhan tidak hanya baik pada episode tertentu dalam drama kehidupan pelayanan saudara atau drama kehidupan perjalanan karir kita. Dia baik, teramat baik, dia setia dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Ini yang harus kita pegang. Maka itu saudara, iman bukan bicara respon terhadap keadaan, tapi iman bicara respon terhadap apa yang diyakini. Makanya orang beriman itu kadang dipandang aneh oleh orang yang belum mencapai iman tersebut. Saya ulangi, iman bukan respon terhadap keadaan. Kalau kita respon terhadap keadaan, kita para gembala hari-hari ini bisa lemah imannya. Kita pelayan Tuhan hari-hari ini bisa lemah imannya. Sudah terbiasa ibadah ramai dengan segala fasilitas. Seakan-akan dinolkan Tuhan kita hari-hari ini. Seakan-akan ya, karena Tuhan gak mungkin menolkan kita. Seakan-akan artinya supaya kita bisa kembali mengerti bahwa rancanganku bukan rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan lah yang jadi. Dan dalam situasi yang pelik ini kita bisa mengerti bahwa pertolongannya selalu melampaui apa yang dapat kita prediksikan. Maka iman bukan bicara respon terhadap keadaan, tapi respon terhadap janji Allah. Respon terhadap keyakinan kepada apa yang Allah katakan. Maka ketika kita berkata, ku yakin saat kau berfirman, itulah iman. Ku kuat saat kau. Perlindungan Tuhan itulah menjadi sumber kekuatan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, karena itu, ayo tata ulang kembali cara berpikir kita, tata ulang kembali cara beriman kita. Iman bukan sekedar menginginkan apa yang kita butuhkan dan inginkan, apalagi ambisikan. Sesuatu yang begitu menjadi ambisi obsesi kita. Tetapi iman bicara respon kita terhadap apa yang Tuhan janjikan. Allah baik. Dia baik bukan hanya pada sisi tertentu dari bagian hidup saudara. Dia baik atas hidup saudara dari Alfa sampai Omega. Ketika dia sudah memilih kita dan menebus kita, dia baik. Walaupun keadaan seakan-akan belumlah menjadi representatif akan kebaikan Tuhan. Hari ini kita mungkin gagal paham, tapi satu saat kita akan berkata, yes God, Engkau benar Tuhan. Engkau baik Tuhan. Dan kita akan mengerti. Perjalanan hidup pelayanan akan mengajarkan kita bahwa kalau hari ini pun kita masih belum gagal memahaminya, satu saat kita akan mengerti, benar Tuhan, Engkau yang benar Tuhan. Engkau yang benar Tuhan. Karena memang iman yang extraordinary adalah, kalau yang pertama, iman yang percaya pada kemahakuasaan Allah. Yang kedua, iman yang percaya pada kebaikan Allah. Yang terakhir, yang ketiga, iman yang extraordinary adalah iman yang percaya pada kesetiaan Allah dan janji-janjinya. Allah itu maha kuasa, tapi untuk area yang satu ini,
Dia tidak maha kuasa. Jangan penggal khotbah saya untuk kemudian dipiralkan. Ini harus dipahami. Allah maha kuasa, tapi untuk yang satu ini, dia tidak maha kuasa. Dalam hal apa, saudara? Dalam hal mengingkari janjinya. Allah nggak bisa ingkar terhadap janjinya. Dia maha kuasa, dia bisa buat apapun di dunia ini, dia bisa buat apapun di jagat raya ini. Tapi Tuhan tidak bisa buat sesuatu yang mengingkari janjinya, mengingkari firman-Nya. Dia tidak bisa. Beda sama kita manusia. Kadang kita manusia 10 kali berjanji, 12 kali kita ingkari. Lebih dari yang kita janjikan. Mending kalau 10 kali berjanji, 2 kali ingkari. 10 kali janji, 12 kali kita ingkar. Kita mengingkari apa yang sudah kita ingkarin lagi, gitu saudara-saudara. Saking parahnya maksud saya, gitu. Tapi Tuhan, walaupun dia maha kuasa, dia bisa buat apapun, dia bisa buat apa saja. Tapi ingat, dia tidak bisa buat sesuatu yang mengingkari firman-Nya. Maka ini akan membesarkan batin kita. Jadi ketika dia berkata, rancanganku bagimu adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Masa depan yang penuh pengharapan. Lalu kita dibenturkan pada sebuah tembok kenyataan yang namanya COVID. Maka kita pandang COVID itu, dan kita tetap melihat ada rancangan damai sejahtera dan kebaikan Allah dalam hidupku. Baik ada COVID maupun tidak ada COVID. Sebab rancangan Allah tidak ditentukan COVID ada atau COVID tidak ada. Kalau rancangan Allah ditentukan oleh ada COVID atau tidak ada COVID, berarti Tuhan bukan maha kuasa lagi. Bukti dia maha kuasa, janji dan rancangannya akan tetap tergenapi apapun situasi yang ada di dunia ini. Doa saya, firman Tuhan ini menguatkan Bapak Ibu sekalian, jemaat yang Tuhan kasihi. Doa saya, firman Tuhan ini memberi kekuatan bagi kita sekalian, sehingga seandainya vaksin cepat ditemukan, kita berkata, praise the Lord. Seandainya vaksin belum ditemukan, kita juga sanggup berkata, so what, gitu loh. Haleluya, amin. Ya, yang penting Tuhan masih tetap bersama kita. Dan kita ada dalam kehendak dan rencana Tuhan. Sehingga tidak ada yang mematahkan semangat kita. Kita tetap berjalan dalam kebenaran. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa.